jalan-jalan ke Surakarta, pulangnya membeli bakpia. Ucap salam adalah doa untuk memulai sebuah agenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidhalika aujaba ilal bukuwah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Setinggi puja, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Tak lupa salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biarlah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang muslim dan yang kafir, yang halal dan yang haram, jalan menuju surga dan jalan untuk menghindari neraka. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan dan perkenankan saya, Muhammad Hasan Fikri, dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, ingin menyampaikan tausiah dengan judul Menggali Potensi Diri dalam Perspektif Islam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai potensi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan potensinya masing-masing. Sejak dalam kandungan, manusia telah diberikan potensinya, dan kemampuan yang telah diberikan akan terus berkembang serta berpikir tentang baik buruknya kehidupan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, serta hati nurani agar kamu bersyukur. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya terdapat 3 potensi yang sudah Allah anugerahkan kepada manusia. Sebagaimana potensi yang diberikan akan menjadi suatu acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba yang diciptakan. Potensi diri yang sudah diberi merupakan suatu sistem yang sempurna bila dibandingkan dengan sistem ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dijadikan khalifah dengan amanah yang sudah diberikan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang mana dijelaskan juga dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia yang diciptakan di dunia memiliki keunikannya masing-masing. Manusia memiliki kemampuan dan kelebihannya. Semua itu bertujuan agar kita bisa saling melengkapi dan bisa berkolaborasi dalam ikatan silaturahmi. Pastinya akan timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana mengembangkan potensi yang sudah kita miliki
dan mengarahkannya ke jalan lillahi. Wahai saudaraku, kita diberikan potensi berupa pendengaran, penglihatan, serta hati nurani. Mata merupakan pintu gerbang ilmu dan kecerdasan. Islam mengajarkan bahwa mata bukan hanya untuk melihat secara fisik semata, melainkan dijadikan untuk memahami kebenaran dan keindahan. Melalui penglihatan, kita diberikan potensi untuk melihat kebenaran dan memahami hak sesama manusia, serta mendalami ilmu pengetahuan. Kemudian potensi pendengaran. Dengan mendengar, kita diberikan kemampuan untuk menyerap kebijaksanaan dan membentuk pemahaman lebih mendalam tentang ajaran Islam. Inti potensi yang kita miliki sebagai hamba yang dicipta yaitu hati. Hati merupakan pusat kesejatian dan tumbuhnya takwa. Dengan hati yang tulus, kita dapat menghargai perbedaan dan bisa menjalin hubungan perdamaian. Ketulusan hati akan memandu kita untuk menjadi seorang khalifah, memiliki potensi sejati di muka bumi. Dewan juri yang saya hormati, dalam rangka mencapai kesuksesan, menggali potensi diri adalah langkah awal untuk masa depan. Setiap manusia yang diciptakan memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan, seperti halnya melakukan penilaian diri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kemudian keluar dari zona nyaman untuk menemukan bakat yang sebelumnya terpendam, serta menerima kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Maka dari itu, marilah kita memahami bahwa potensi manusia dalam kacamata Islam tidak sebatas secara fisik semata, melainkan mencangkup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Dengan menghargai karunia Allah, kita dapat mengembangkan potensi diri untuk mencapai keberhasilan tidak hanya di dunia, tetapi di akhiratnya lillahi ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kurung Irian, kurung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Undur makhola, wala tandur makhola. Bilai fi sabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.